Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu pemodelan sistem antrian menggunakan Discrete Event Simulation pada citra kosmetik Sultan Hasanuddin. Nah, di sini kami melakukan observasi langsung terhadap sistem antrian citra kosmetik Sultan Hasanuddin. Nah, tujuannya itu untuk menganalisis kinerja sistem pelayanan yang ada serta memberikan gambaran perbaikan yang mungkin dilakukan berdasarkan hasil simulasi menggunakan pendekatan Discrete Event Simulation. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nah, di sini ada Nur Febriana Bakri dengan akhiran NIM 082 dan Eka Apriandi dengan akhiran NIM 061 dan saya sendiri Muhammad Fadil Alrifa Saputra dengan akhiran NIM 106. Ya, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan sistem antrian yang kami modelkan di citra kosmetik Sultan Hasanuddin. Nah, di sini kami melakukan observasi itu pada tanggal 15 Oktober tahun 2025 pada pukul 8 hingga pukul 8.34. Nah, di sini fokus pengamatan kami itu berada pada tiga kasir, yang di mana kasir di sini berperan sebagai server, sementara pelanggan yang datang ke antrian untuk melakukan pembayaran itu berperan sebagai customer. Lalu ada sistem antrian eh, yang ada di Citra Kosmetik Sultan Hasanuddin itu merupakan single eh, queue dan multi server. Nah, di mana pelanggan itu terlebih dahulu mengantri di jalur utama sebelum masuk ke antrian kasir yang tersedia. Kasir itu memiliki batas antrian sekitar 2 hingga 3 pelanggan saja. Baik, selanjutnya, diagram model dari sistem. Nah, jadi di sini kami melakukan model dengan menggunakan diagram flowchart yang dimana dapat dilihat dari gambar berikut. Minta tolong di zoom diagramnya. Dapat dilihat di diagram berikut, bermula dari pelanggan datang ke antrian utama. Di sini, karena sistem kami menggunakan single queue multiple server, maka pelanggan bakalan ke antrian utama terlebih dahulu. Selanjutnya, dia bakalan menunggu hingga antrian kasir tersedia. Nah, di sini dari hasil pengamatan kami, setiap kasirnya di sana itu masih melakukan sistem antrian per kasirnya, yang dimana kami melihat maksimal pelanggan yang bisa antri di setiap kasirnya itu 2 sampai 3 orang ataupun kayak ketika ada renggang pelanggan itu bisa masuk ke antreannya. Jadi ketika apakah ada antrean kasir tersedia, ketika tidak dia akan tetap menunggu hingga antrean kasir tersedia. Kalau iya maka pelanggan itu masuk ke antrean kasir yang tersedia tersebut. Nah, selanjutnya apakah pelanggan berada di posisi pertama di antrean kasir? Kalau dia tidak, pelanggan akan menunggu giliran pelayanan transaksi. Kalau iya, proses pelayanan transaksi oleh kasir. Nah, selanjutnya transaksi selesai dan selanjutnya pelanggan pulang dan pelanggan akan keluar dari sistem. Minta untuk tidak di zoom apa sih? Zoom out, zoom out. Nah, dapat dilihat juga dari penjelasan singkatnya di bagian kiri, pelanggan datang dan sampai setelah selesai dapat dibaca sendiri ya. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya di sini eh, untuk pelanggan ataupun total pelanggan yang kami dapatkan hasil pengamatan yaitu sebanyak 41 pelanggan dengan rincian 14 di kasir 1, 14 di kasir 2, dan 13 di kasir 3. Nah, di sini kami mencatat waktu kedatangan ke setiap servernya, waktu mulai pelayanan, waktu selesai pelayanan, dan juga lama waktu pelayanan servernya, di mana lama waktu pelayanan servernya ini itu penjumlah selisih antara waktu selesai pelayanan dan juga waktu mulai pelayanan. Nah, dapat dilihat eh, di sini untuk waktunya, waktu dicatat ini real time, real maksud saya, dan di sini hasil dari datanya
kami mendapatkan bahwa selang kedatangan itu berkisar di antara 5 detik hingga 5 menit, sedangkan untuk lama pelayanannya berkisar di antara 16 detik hingga 5 menit. Next. Selanjutnya, kami juga melakukan ataupun membuat histogram untuk distribusi kedatangan dan lama pelayanannya per kasir. Nah, di sini dari diagramnya dapat terlihat bahwa untuk server pertama di bagian selisih kedatangan, dia itu rentang selisihnya itu bisa dikatakan cukup rapat, di mana kebanyakan pelanggan pelanggan itu kedatangan selisihnya berkisar di antara 40 hingga kurang dari 150 detik dan beberapa di antara kurang dari 200 detik hingga 300 detik. Nah, untuk lama pelayanannya bisa dikatakan cukup cepat karena beberapa pelanggan ataupun frekuensi terbesarnya itu 5 dan dia dilayani selama berkisar di antara kurang dari 25 detik hingga kurang dari 50 detik dan dapat dilihat yang lainnya untuk server 2 dan server 3 dari diagram ditampilkan. Nah, hasil dari diagram yang ditampilkan di sini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa pola kedatangan pelanggan bersifat acak dan bervariasi dengan server 1 dan 2 itu memiliki selang waktu lebih rapat dibandingkan server ketiga. Nah, waktu pelayanan juga berbeda antar kasir di mana server 1 dan 2 itu sedikit lebih lama. Sedangkan server 3 itu lebih cepat dan seragam. Nah, hal inilah yang mencerminkan kondisi antrian retail yang dinamis dan juga tidak seragam. Oke, pada bagian ini kami melakukan analisis terhadap rata-rata waktu tunggu pelanggan dan rata-rata waktu pelanggan berada dalam sistem berdasarkan hasil pengamatan pada sistem antrian di Citra Kosmetik Sultan Hasanuddin. Waktu tunggu dan waktu dalam sistem menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi pelayanan pada sistem antrian. Dalam sistem antrian, waktu tunggu pelanggan menunjukkan lama waktu pelanggan menunggu sebelum mendapatkan pelayanan dari kasir. Sedangkan waktu dalam sistem menggambarkan total durasi pelanggan berada di dalam hingga selesai dilayani. Kami melakukan perhitungan untuk kedua parameter tersebut. Untuk setiap kasirnya dengan perhitungan WQ itu untuk rata-rata waktu tunggu di antrian dan WS untuk rata-rata waktu total dalam sistem. Untuk rumusnya sendiri itu WQ sama dengan T mulai dikurangi sama T datang dibagi N. Dan untuk WS-nya itu sama dengan T selesai dikurangi dengan T datang dibagi dengan N. Jadi T mulai itu adalah waktu mulai pelayanan pelanggan oleh kasir. Dan T datang itu adalah waktu kedatangan pelanggan ke kasir. T selesai itulah waktu selesai pelayanan pelanggan oleh kasir. Dan N adalah jumlah pelanggan yang diamati pada setiap kasir tersebut. Dapat dilihat untuk hasilnya, pada server 1 atau kasir 1 itu jumlah pelanggannya 14 dengan rata-rata waktu tunggu di antrian dalam satuan detik 50,93 detik dan rata-rata waktu total dalam sistem itu 131,07 detik. Pada kasir 2 dengan jumlah pelanggan yang sama, rata-rata waktu tunggu di antrian itu 76,14 detik dan rata-rata waktu total dalam sistem itu 185,43 detik. Pada kasir 3 dengan jumlah pelanggan 13, rata-rata waktu tunggu di antriannya itu 39,62 detik dan rata-rata waktu total dalam sistem itu 97,23 detik. Untuk keseluruhan jumlah pelanggannya itu 41, rata-rata waktu tunggu di antriannya itu 55,95 detik dan rata-rata waktu total dalam sistemnya itu 138,90 detik. Nah, dapat dilihat bahwa kasir 2 itu memiliki rata-rata waktu total dalam sistem tertinggi. Ini memiliki beban kerja paling berat. Next. Boleh di next. Nah, analisis dan rekomendasi dari hasil pemodelan yang telah dilakukan.
Berdasarkan analisisnya, ada 3 poin. Yang pertama, sistem antrian di Citra Kosmetik Sultan Hasanuddin merupakan single key multi-server dengan 4 kasir yang bekerja paralel. Yang kedua, pola kedatangan pelanggannya itu acak, sedangkan lama pelayanan itu bervariasi. Yang ketiga, rata-rata pelanggan menunggu kurang lebih 55,95 detik dan berada dalam sistem selama kurang lebih 138,90 detik, yang masih tergolong wajar, namun masih bisa ditingkatkan efisiensinya. Untuk rekomendasinya sendiri, itu yang pertama, menerapkan sistem pemantauan antrian real time agar manajemen dapat segera menangani penumpukan pelanggan. Yang kedua, penambahan 1 kasir sementara pada jam-jam sibuk untuk menyeimbangkan beban kerja dan juga mempercepat pelayanan. Next. Nah, oke, sekian yang bisa saya dan juga teman-teman sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.